Sekarang kita akan mulai menjahit. Nah, ini sudah kita siapkan. Ini potongannya, ini karetnya. Karetnya udah saya ukur langsung. Waktu itu sudah saya terangkan bagaimana cara pemotongan karet di materi yang cara membuat rok. Nah, ini nanti untuk sambungan karetnya, karena bahannya tidak bisa langsung dengan menggunakan potongan langsung. Jadi ini untuk pemasangan karetnya nanti kita sambung. Nah, di sini saya menggunakan mesin jahit mini. Kita akan coba pakai mesin jahit mini. Nah, cara operasionalnya mesin jahit mini ini sama aja, cuma dia jalannya sangat lambat. Jadi kalau buat yang benar-benar pemula bisa nih pakai mesin jahit mini, atau enggak untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dia suka berkreasi atau terlihat dia suka dengan jahit-menjahit, bagaimana kalau kita arahkan langsung saja untuk mengikuti jahit-menjahit. Nah, nanti bisa dibelikan mesin jahit seperti ini, dia jalannya sangat lambat. Jadi kalau buat anak-anak itu tidak berbahaya. Nah, sekarang kita siapkan ya cara operasionalnya. Nah, sekarang ini bobinnya atau spoolnya akan kita isi dulu. Caranya, masukkan, taruh benangnya di sini. Kemudian sini ada tempat untuk benang. Kemudian ke sini. Ini kita gulung dulu sedikit. Nah, jangan lupa ini juga sama ya, kalau untuk gulung benang tidak boleh terbalik, posisinya harus seperti ini. Kita taruh di sini. Terus kita dorong ke arah yang pinggang ini. Nah, kita injak dinamonya. Nah, kita gulung secukupnya saja. Kemudian ini kita balikkan ke asal. Kita ambil. Sekarang kita ke jalan benangnya. Untuk jalan benangnya, ini dari sini kita melewati tempat yang tadi kita buat muter spool ya. Sini. Nah, kemudian ini ada tanda panahnya, kita ikuti. Ini memutar di bawah, kemudian harus masuk ke dalam besi yang ini. Kita masukkan. Kemudian ini ada juga di bawahnya ada lubang lagi, kita masukkan. Baru kita masukkan ke dalam lubang jarumnya. Nah, supaya memudahkan kita turunin dulu sepatunya. Nah, ya. Sekarang spoolnya kita simpan di sini. Nah, untuk mesin jahit mini ini pada bagian spoolnya, pada bagian skocinya ini tidak ada pengait benang. Jadi dia cuma taruh aja begini aja, tanpa ada pengait benangnya seperti yang di portable standar ya. Sekarang kita ambil benang bawahnya, jalan satu kali sampai dia naik kembali. Ambil. Nah, sekarang kita akan mulai. Sekarang kita akan jahit ya. Karena ini kita akan menggunakan sistem stick balik, jadi kita jahitnya jelek ketemu jelek dulu ya. Kita bantu pentul ujung-ujungnya. Dan juga
bagian tengahnya. Kalau yang belum bisa boleh dijujur dulu ya. Kita jahit setengah senti aja. Jangan lupa dikunci cara menggunakannya. Nah, setelah dijahit setengah senti, kita balik. Masing-masing kita balik ya. Kemudian akan kita jahit bagus, ketemu bagus. Oke, saya menjahit masih harus dibantu pentul. Penjahitan nanti akan didapatkan bagian masing-masing kaki kiri dan kaki kanannya ya. Nah, untuk menjahit pesak ini yang bagian sininya, salah satu bagiannya kita balik dulu. Nah, nanti yang bagian buruknya ini masuk ke bagian yang bagus, karena kita akan jahit stick balik. Karena kan kalau stick balik itu yang pertama buruk jelek ketemu jelek ya. Ini kita paskan dulu sambungan jahitannya. Nah, supaya pas sambungannya, pasang pentulnya itu dia begini ya. Nah, pasang pentulnya begini di bagian sambungannya, supaya nanti kita pas nyambung itu bagian sambungannya pas, tidak bergeser. Kemudian kita jahit ya. Kita rapikan dulu supaya nanti ketika dibalik dia tidak ada bahan-bahan atau benang-benang yang keluar.
kemudian kita jahit 1 cm. Nah, untuk bagian pesaknya ini kita jahitnya 2 kali ya, supaya nanti hasilnya lebih kuat. Tapi waktu menjahit jangan dijejer searah gini, tapi kita tumpuk ya jahitnya. Nanti hasilnya lebih kuat. Nah, ya, jadi ini kita jahit 2 kali, tapi kita tumpuk ya. Nah, hasilnya sudah hampir jadi. Nah, ini sekarang sudah hampir jadi ya. Jadi tinggal menyelesaikan finishing bagian kaki dan pemasangan karet. Nah, sekarang kita akan finishing bagian kaki bawahnya ya. Nah, di sini karena kita menggunakan jahit tepi, ini kita tekuk 1 cm, kemudian tekuk 2 cm. Kita jahit tepiannya. Di sini saya menjahitnya tanpa dikunci, tapi nanti kita waktu selesai harus kita lewatin bagian yang awal lagi. Kita lewatin ya jahitan yang pertama tadi kan sampai sini. Jadi kita harus lewatin lagi sekitar 1 cm. Nah, sekarang kaki yang satunya. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal kita finishing bagian atasnya. Untuk sambungan karet ini, untuk tempat yang untuk sambungan karet ini, bahannya udah saya posisikan dalam keadaan sudah disetrika seperti ini.
Jadi nanti hasilnya lebih rapi dan hasilnya juga lebih sama. Nah, ini setrikanya kan seperti ini nih. Kita double setrika seperti ini. Nah, yang kita jahit yang arah ke dalam ini ya. Nah, kita jahit keliling. Ikutin garis setrikaannya ya. Jahit keliling, ikuti garis setrikaannya. Kita kunci ya. Kita paskan. Buat pemula jangan lupa kalau memang sulit boleh dijulur dulu ya. Nah, kemudian kita paskan. Nah, yang kita butuhkan hanya segini, ada kelebihannya. Kelebihannya ini bisa kita gunting ya. Nah, di sini ya, pas. Nah, segini kita jahit dulu. Nah, sisanya kita buang. Nah, kita sambung kembali. Kita lanjut, kampuhnya dibuka ya. Kampuhnya dibuka. Sudah jadi, sudah terpasang bagian sambungannya. Nah, karena tadi ini udah disetrika sama kita, jadi ini kita tinggal mudah saja, tinggal begini, kemudian kita balik begini. Nah, nanti kita jelujur dari arah luar ya, supaya nanti waktu jahit itu kena semua. Kalau dijelujur udah pasti akurat. Kita jelujur dulu ya. Kita bantu pentul. Nah, jelujurnya nanti di sini tempat kita pentul ini. Jahitnya nanti di tengah-tengah sini harus kena bagian sini, bagian belakang.
Setelah kita bantu pentul, kita jelujur ya. Ingat waktu menjelujur, di bagian belakangnya harus kena ya. Kena. Nah sekarang ini kan udah dijelujur semua nih keliling. Sekarang kita balik ya. Mudahnya menjahitnya dalam kondisi celananya di bagian yang ini. Nah waktu menjahit jangan lupa, jangan semuanya dijahit keliling. Sisakan untuk tempat masuknya karet. Ya kita jahit dulu, jangan lupa dikunci ya. Keliling ya. Sisakan sekitar 4 cm. Nah, kemudian kita buka jelujurannya. Tinggal kita tarik saja. Kita siapkan karetnya, penitinya. Saya pakai penitinya 2 ya. Jadi kalau nanti ketika ditarik dia masuk, nanti tinggal kita dorong saja penitinya. Oh iya, mengenai penghitungan karet sudah pernah saya bahas ya waktu membuat rok kerut. Jadi kalau teman-teman pengen lebih detail bisa dibuka video saya yang rok kerut ya. Tapi intinya kalau misalkan karetnya itu melar sekali cukup 50%, tapi kalau misalkan karetnya kurang melar, dia 2/3-nya saja. Nah, setelah dia keluar, waktu membuat sambungan,
jahitnya ya, jangan ditumpuk seperti ini, tapi ini terus dijahit seperti huruf N atau huruf Z. Kita kunci. Oke, kita putar. Mesin jahit mini, jadi ukurannya tidak sesuai dengan lengan kita. Nah, jadi dijahit seperti huruf N atau huruf Z. Nah, kita ratakan. Setelah rata, kita jahit kembali bagian yang tadi bolong. Selesai, tinggal kita jahit pada 4 bagian karet ya, supaya ketika dicuci atau ketika dipakai nanti tidak melintir di bagian sambungan dan di bagian sisinya. Nah, selesai ya 4 bagiannya. Nah, sudah jadi. Ini celana full karet. Nanti yang bagian panjang ini untuk belakang ya, dan yang agak pendek ini untuk depan. Nah, yang saya jadikan ini hanya skala setengah. Jadi ukuran saya yang sesungguhnya cuma dalam keadaan skala setengah atau 1:2. Sedangkan ketika kita membuat pola kecil, itu kita pakai skala 1/4. Nah, ini saya jadikan juga pola 1/4-nya. Jadi ini untuk skala setengah, yang ini skala 1/4 atau 1:4. Nah, sekian dulu tutorial menjahit dari saya untuk kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa berkomentar yang bermanfaat.